semua. Kemudian saya mengucapkan terima kasih telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk saya bisa melaksanakan parasi pada pagi hari ini. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rani Vera dari kelas PSPB 24C dengan NIM 4242441011. Di sini saya akan membawakan orasi dengan tema pendidikan. Untuk lebih spesifiknya lagi yaitu tantangan dan solusi untuk pendidikan tinggi yang lebih inklusif. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita berbicara tentang pendidikan tinggi, sebuah pilar penting dalam pembangunan bangsa. Pendidikan tinggi adalah jembatan untuk mencetak generasi yang cerdas, kritis, dan berdaya saing. Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa pendidikan masih menjadi tantangan besar bagi banyak anak bangsa. Salah satu isu yang telah dibahas adalah mengenai biaya pendidikan atau yang sering kita sebut dengan istilah UKT. UKT adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meringankan beban mahasiswa dan orang tua dengan tujuan untuk meringankan beban mahasiswa dan orang tua. Nah, dengan sistem ini, mahasiswa cukup membayar uang kuliah hanya satu kali dalam semester yang besarnya disesuaikan dengan ekonomi keluarga. Namun dalam pelaksanaannya, UKT menghadapi berbagai tantangan. Tidak sedikit mahasiswa yang merasa bahwa besaran UKT yang ditetapkan itu tidak sesuai dengan ekonomi keluarga. Beberapa bahkan terpaksa mengambil cuti atau berhenti kuliah dikarenakan tidak mampu membayar UKT. Di sisi lain, pihak universitas juga harus menjaga kualitas pendidikan dan infrastruktur yang memerlukan biaya yang cukup besar. Lalu, apakah penerapan UKT ini gagal? Jawabannya tidak sepenuhnya. Sistem ini sebenarnya telah membawa banyak perubahan positif, terutama dalam hal transparansi dan kemudahan pembayaran. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki supaya UKT ini bisa menjadi solusi bagi semua kalangan. Yang pertama adalah peningkatan validitas data ekonomi mahasiswa. Dalam peningkatan validitas data ekonomi mahasiswa, penentuan UKT berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga harus lebih akurat. Verifikasi data yang lebih ketat akan membantu menghindari ketidakadilan, di mana mahasiswa dari keluarga yang mampu mendapatkan UKT yang lebih rendah ataupun sebaliknya. Yang kedua adalah penguatan biaya siswa dan bantuan pendidikan. Meskipun UKT telah diselesaikan, masih banyak mahasiswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Dengan adanya program beasiswa baik dari pemerintah maupun swasta, harus terus diperluas dan dipermudah aksesnya, terutama bagi mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu. Dan yang terakhir adalah peningkatan efisiensi pengelolaan dana pendidikan. Transparansi dalam penggunaan dana UKT oleh universitas harus lebih diperhatikan. Pengelolaan dana yang baik tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga dapat menjaga kestabilan biaya kuliah. Nah, teman-teman, pendidikan tinggi adalah hak semua warga negara, bukan hanya mereka yang mampu secara finansial. Oleh karena itu, kita perlu terus memperjuangkan akses yang lebih luas dan adil untuk semua kalangan. Uang kuliah tunggal adalah langkah maju yang patut kita apresiasi, tetapi ini bukan akhir dari perjuangan kita. Kita semua, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat, memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia dapat diakses oleh setiap anak bangsa tanpa terkecuali. Semoga dengan adanya perbaikan dan dukungan dari berbagai pihak, sistem UKT ini bisa lebih optimal dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua.
Perkenalkan, nama saya Siti Nabila dari NIM 42431312. Saya ingin bertanya, jadi masalah UKT kan ada sebagian saya lihat yang pada umumnya banyak sih sebagian yang ekonominya mampu itu UKT-nya dapatnya rendah, sementara yang kurang mampu kadang dapat UKT-nya tinggi. Pengisian data saya memasukkan datanya. Jadi penghasilan orang tua yang di situ tidak sesuai dengan sebetulnya. Mungkin kan waktu pengisian data itu kita bisa mengisi data yang akurat. Nah, ataupun memfotoin rumah itu. Jadi pada saat itu mungkin ada yang sesuai yang tidak jujur, disuruh memfoto rumah sendiri, dia foto rumah orang. Juga penghasilannya itu diubah tidak sesuai dengan yang sebetulnya. Makanya mungkin mengakibatkan tidak kestabilannya UKT pada mereka. Juga jadilah yang seperti yang kakak bilang itu, dari yang mampu UKT-nya lebih rendah dan yang tidak mampu UKT-nya lebih tinggi. Kira-kira seperti itu, Pak. Jawaban yang bisa diterima. Ada lagi yang mau bertanya? Teman? Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Al-Mutahana Safira dengan NIM 42131012. Nah, pertanyaan saya di sini kan ada beasiswa untuk KIP. Sedangkan yang mahasiswa yang belum mampu, dia tidak mendapatkan SDM. Dan bagaimana cara kakak solusinya, kakak sendiri yang ingin mengasih beasiswa kepada yang tidak mampu itu tetapi tidak lulus dengan UKT yang saat ini? Terima kasih. Pertanyaannya, menurut pendapat saya, kan beasiswa itu tidak hanya dari kita saja, ada banyak lagi beasiswa lain. Jadi menurut pendapat saya kita tidak perlu terus berpatokan pada beasiswa kita, karena kan ada beasiswa lain seperti beasiswa unggulan. Nah, kebetulan ada teman saya yang lulus di beasiswa tersebut dan dia dibiayai itu biaya hidupnya lebih besar daripada beasiswa yang dapat dari kita. Nah, dengan adanya beasiswa tersebut, mungkin UKT-nya dan biaya hidupnya bisa terbantu, Kak. Ini jadi bisa saya jawab. Saya Tania Bolot dari BSMC. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana tanggapan kampus tentang mahasiswa yang mendapatkan UKT tinggi sehingga tidak bisa membayar UKT tersebut dan memilih untuk keluar. Terima kasih sebelumnya, Pak, atas pertanyaannya. Mungkin menurut pendapat saya, kan kita ini ada banding ya. Mungkin dari yang sedang keluar itu bisa mengajukan banding terhadap pihak kampus. Nah, dari pihak kampus bisa mempertimbangkan dulu itu untuk UKT-nya bisa dilakukan. Nah, dari banding ini biasanya bisa kita lakukan. Kalau saya itu di semester 3. Jadi kalau ada yang UKT-nya tinggi, kita bisa mengambil banding kampus di semester 3. Terima kasih. Baiklah, mungkin sekian ada yang bisa saya bawakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga semua yang telah bersedia mendengarkan saya melaksanakan aksi
kurang lengkap. Jadi hanya ini